Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai, Duta Pajak Abal-Abal di sini. Dan hari ini Intek is back teman-teman ya. Halo Pak Widodo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, Oke, alhamdulillah luar pagi. biasa. Ya, Thank you Pak Widodo bersama Intak ya Indonesian Tax Care sudah bersama kita. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak. ya, Oke, jadi teman-teman ya, kita kemarin 3 hari yang lalu nih, gua dapat video dari Intak ya, lihat nonton di YouTube. Ada video di Intak Pajak ya, judulnya "Mengungkap Arogansi Oknum Pajak Demi Mewujudkan Pajak yang Lebih Humanis". Nah, ini gue bingung nih. Jadi ini boleh nggak Pak tahu maksudnya gimana sih Pak? Bapak kan bilang ngungkapin perilaku buruknya si oknum, bagaimana bisa itu malah menjadi membuat mereka jadi humanis? Biasanya kan kalau orang sudah oknum itu kan kalau sudah dibuka, bobroknya dia malah makin sangar, malah makin garang gitu. Jadi maksud itu Bapak tuh gimana nih Pak boleh? iya. Jadi, kita inginkan pajak ini, lebih apa ya, lebih humanis, lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Jadi jangan ada semacam tekanan gitu loh. Bahasa pajak kan hanya bayar dan bayar. Kalau kamu nggak mau bayar, maka kamu akan kena sanksi yang lebih berat atau pidana bahkan. Itu yang sangat mengerikan gitu loh. Bahkan yang terjadi yang kita temukan itu bahasanya itu, "Kenapa Bapak maksa terus?" Saya bilang tidak ada solusi lain kecuali bayar gitu loh. Loh kondisi perusahaan ini kan sudah kolaps, rugi. Bayar gaji cleaning service-nya aja kadang-kadang ketunda. Sedangkan hutang pajaknya miliaran. Masa ini kan sesuatu yang tidak diharapkan oleh pengurus, pimpinan, semuanya bingung ngadepin kayak begini, tapi kan ini harus survive. Jadi kita itu pengen bagaimana sih kebijaksanaannya, dan kita minta untuk ketemu kepala kantor, tapi dihalangi. Bahkan dia bahasanya itu percuma, Pak. Bapak mau buat surat, mau apapun, akhirnya larinya ke saya juga. Seolah-olah semua itu yang menentukan dia, gitu. Nah, saya pingin ya, ini sebenarnya jangan menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah pola yang terbangun. Kita ini kan cinta kepada pajak. Kita ini kan apa ya, kita rakyat ini kita maulah bayar pajak, ikhlas. Pajak ini kan pengorbanan kita, tapi jangan masyarakat ini terus ditekan, ditakut-takuti, jadi momok. Itu jadi pengusaha kalau sudah dengar pajak, apalagi dapat surat, itu sudah rasa takut yang ada. Wah, saya nanti udah ngeri lah, bakalan pajaknya besar, bakalan ditekan, ujung-ujungnya nanti cuman ada pilihannya bayar atau negosiasi dan lain sebagainya. Jadi kita pengen apa ya, ayo sama-sama, kita selamatkan pajak, jadi jangan jangan pajak ini hanya ditekan, akhirnya perusahaan ini pada bangkrut, kolaps, akhirnya, pegawai juga dipecat, terjadi PHK, akhirnya hancur semua, rusak semua. Potensi pajak juga hilang nantinya, Pak Awan. Yang tadinya ada PPh satu udah hilang, adanya pertumbuhan ekonomi di balik usaha-usaha ini semuanya juga hilang nanti. Apa seperti itu yang kita inginkan? Ada efek domino loh dari sebuah tekanan, yang penting bayar dan bayar. Ini harus diperhatikan oleh penyelenggara pajak. Jangan pajak itu pokoknya sesuai undang-undang, saya penjarakan, saya kenakan, kecuali kamu bayar. Bukan begitu caranya, kalau menurut saya itu. Bagaimanapun juga pajak itu harus mengedepankan moral, etika. Masyarakat sudah siap lah untuk bayar pajak, tapi jangan terus ditekan, jangan menjadi momok. Masyarakat ini kan ingin cari makan. Negara ini kan negara merdeka. Artinya penyelenggara pajak ini kan kumpulan orang-orang ahli pajak. Mereka harus membangun sebuah sebuah sistem pajak yang nyaman. Ini kan sebuah ilmu, didasarkan semua oleh ilmu. Di negara manapun juga dasarnya ada ilmu. Kalau tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip mendukung dunia usaha dan lain sebagainya, ya terus mau apa kita itu? Apa tujuan dari itu semua gitu, Mbak? Makanya Intak ini ingin ya, oknum-oknum ini
kalau bisa ya ada semacam kontrol. Intak ingin masyarakat itu bisa menjadi kontrol bagi sistem pajak gitu loh. Jadi kalau misalkan saya katakan ini oknum, artinya dia mudah-mudahan tidak mewakili pegawai-pegawai pajak, karena di kantor-kantor pajak juga ada itu, kalau Pak Awan lihat kan, mewujudkan pegawai pajak yang profesional, yang akuntabel, terbangunnya komitmen, integritas dan lain sebagainya kan, bahwa di sini zona anti korupsi, kita mendatangani fakta integritas dan lain sebagainya itu kan. Nah, kalau arogan terus bagaimana? Apakah seperti ini yang dikatakan profesional? Apa ini yang dikatakan akuntabilitas? Itu itu sampai oknum itu marah dan nggak terkendali sampai dia berdiri sampai seolah-olah sangat ini. Kenapa Bapak maksa-maksa terus? Kita tidak maksa. Ini problem gitu loh, dan ini harus ketemu dengan yang membuat kebijakan, yang punya wewenang, yaitu kepala kantor. Tapi kita juga dihalangi gitu loh. Terus bagaimana solusinya? Nggak ada solusi kecuali bayar. Ya terus Mhm. bagaimana ini caranya kan gitu. Ya, Oke ya oke, ini Pak. bukan solusi gitu. Itu loh gambarannya. Oke ya. Oke, Wawan. detailnya nanti, Oke. Pak. Sekarang, maksud saya begini, apakah dengan mengungkap arogansi ini secara publik dan viral, apakah Bapak berharap mereka jadi lebih humanis? Bagaimana bisa mereka jadi lebih humanis kalau kita viralkan, Pak? Ya karena tidak ada kontrol, Pak Awan. Jadi saya pikir ini pola-pola dari sebuah pola yang memang biasa gitu. Jadi adanya sebuah pola-pola apa ya, tekanan, negosiasi dan lain sebagainya itu menjadi suatu yang wajar gitu. Bahkan teman-teman pengusaha bilang katanya, "Kenapa sih pusing-pusing ada Intak?" katanya. "Ngapain? Kita sudah tahu sama tahu kok," katanya gitu. "Sudah Mhm. Pak, kalau memang akhir tahun orang pajak datang, ya itulah." Ya itu oknum gitu loh saya katakan. Masa kita membiarkan negeri tercinta ini terus membangun sebuah sistem seperti ini, Pak Wan? Apakah memang yang dikendaki seperti ini ya? Kalau dikendaki seperti ini ya saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kan ini nggak bisa kita membangun sebuah kecurangan, kesalahan yang terus terpola menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kalau saya pikir begini, ya, bagaimanapun juga masyarakat ini harus paham bahwa pajak ini jangan menjadi sebuah apa, momok. Pajak ini harus lebih nyaman, apalagi kita dengan prinsip self assessment. Self assessment adalah membangun kesadaran. Jadi masyarakat itu dalam self assessment itu kan melaporkan, menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya kan. Dia harus mendaftarkan NPWP segala macam. Tapi kalau sudah dengar pajak, semua takut, terus bagaimana? Ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat mengerikan di masa datang dari sistem pajak kita. Apakah kita akan merubah menjadi official yang dulu pernah kita lakukan, yang ternyata gagal? Apakah mau seperti itu? Kalau mau seperti itu ya monggo, nggak apa-apa. Sekaliannya tekan aja gitu loh. Atau kita tetap konsisten dengan self assessment, artinya membangun rasa nyaman. Nah ini yang harus harus dibuat semacam kontrol yang lebih lebih kuat ya dari Dirjen Pajak maupun Menteri Keuangan, agar masyarakat ini nanti membuka diri. Sebab kalau kalau tekanan-tekanan ini menakutkan, nanti masyarakat ini menutup diri. Kalau sudah menutup diri makin sulit gitu loh untuk menarik menarik pajak. Karena masyarakat cenderung nanti akan melakukan yang namanya, kalau dalam istilah ilmu perpajakan itu, perlawanan pasif. Jadi perlawanan seperti kasus Gayus dulu dulu sempat dalam pasca kasus Gayus itu terjadi perlawanan pasif, di mana masyarakat sudah apa ya, image-nya nggak bagus terhadap pajak dan mereka semuanya seperti melawan gitu loh. Apalagi sampai perlawanan aktif. Ya ini yang sangat mengerikan nantinya. Jadi apa yang dibangun nanti akan berat gitu loh. 40.000 pegawai pajak tidak akan mampu untuk mengawasi WP-WP yang ada di masyarakat gitu loh. Padahal masyarakat kita ini kan terus berganti, dan yang muda ini kan harus diberikan semacam pembinaan. Bagaimana Pak Awan, kalau misalkan yang muda-muda potensi
yang akhirnya nanti menjadi potensial, punya penghasilan, menjadi pengusaha dan lain sebagainya, tapi sudah memahami pajak itu adalah menakutkan. Apa seperti ini yang kita inginkan? Bukan. Kalau menurut saya kita harus harus membuka apa yang sebenarnya terjadi. Maka Intak membuka ini oknum. Jangan menjadi sebuah pola yang terbentuk di kantor-kantor pajak itu. Oknum ini harus berpikir. Paling tidak kalau memang ini tidak bisa dilakukan pembinaan oleh Dirjen Pajak, tapi paling tidak masyarakat nanti yang akan ikut mengontrol atas sistem ini. Demikian Pak Wan. Oke, siap, Pak. Mudah-mudahan ya si oknum itu, eee, dengerin video ini dan berubah perilakunya. Kita berharap banget sama orang-orang seperti Amin, itu. amin, ya. Nah, by the way teman-teman yang nonton video ini, mungkin, kita belum disclaimer ya, bahwa semua yang kita sampaikan di video ini tidak berhubungan dengan Anda semua ya teman-teman penonton ya. Jadi kalau ada nama, lokasi, atau istilah yang mirip-mirip dengan Anda yang nonton video ini, nah maksud kita tuh bukan Anda gitu ya. Kita Iya, disclaimer dahulu Pak ya. iya, Nah, iya. jadi gini Pak, kita kan belum tahu gimana detail kasusnya ya. Jadi kemarin kan Bapak katanya tanggal berapa belas Januari Bapak ke KPP, sebuah KPP. Nah, ini mohon nih Pak, bisa diceritakan nih kepada para penonton negeri Wakanda nih ya, kita pengen tahu juga nih sebenarnya apa yang terjadi, awalnya bagaimana, apakah dipanggil atau diundang, kemudian ini kasusnya apa? Apakah SP2DK, pemeriksaan atau apa? Boleh dong Pak ceritain Pak bagaimana, kronologisnya Pak? Kalau kasus itu terkait dengan SKP. SKP itu terakumulasi dari bertahun-tahun, bahkan ada yang tahun 90-an. Jadi itu kasus itu sebenarnya sudah menumpuk pajaknya, sehingga memang sulit ya untuk diselesaikan. Dan itu banyak pegawainya, pimpinannya yang sudah nggak kerja, pensiun, udah ada yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi data itu udah nggak ada, bahkan udah hilang kasus itu. Nah, waktu itu kita minta bagaimana menyelesaikan kasus ini, gitu loh. Karena ini kan koperasi sebenarnya. Jadi solusinya bagaimana? Kita datang kepada bagian penagihan. Ternyata bagian penagihan ya itu dia bilang katanya ya kecuali bayar nggak ada solusi lain. Terus akhirnya kita minta untuk ketemukan kepala kantor, katanya oh kepala kantor sibuk sekali katanya. Kan harusnya yang memutuskan itu kepala kantor atau petugas pajak ini bisa menyampaikan bahwa oh ya nanti kami sampaikan soal nanti ditolak atau apa kan itu kepala kantor, tapi bukan wewenang dia untuk menolak, tapi dibilang katanya sibuk sekali. Ya sesibuk apa? Ini kan menjadi ranahnya tanggung jawab kepala kantor. Kemudian dia akhirnya marah sampai gemetar sampai akhirnya kenapa Bapak maksa-maksa terus gitu loh sampai suaranya bergetar sampai emosi sekali. Ya saya bilang ini bukan ini masalah saya bilang gitu. Ya kita udah sulit lah untuk bayar. Terus akhirnya ya sudah, akhirnya kita minta maaf. Saya bilang Bu, saya minta maaf, saya sodorkan tangan gini, tapi dia tidak mau, dia menolak. Dia kan jadi cuma diem aja gini yang pertama. Ya Itu saya kan ibu-ibu nggak Pak? enak, Ibu-ibu ya bukan ibu-ibu, bapak-bapak? ya Satu ibu-ibu orang apa banyak? perempuan, satu satu. Oh satu doang, jurusita Pak ya? Kemudian ya dari bagian penagihan, ya Penagihan? penyitaan, udah diblokir juga rekeningnya. Mhm. Kemudian kita keluar pas deket pintu, saya balikan badan. Kemudian saya sodorkan lagi, Bu, saya minta maaf sekali lagi secara pribadi saya tidak ada kebencian apapun kepada Ibu, saya sodorkan gini. Tapi dia dengan gestur tubuh yang ini dengan ragu-ragu dia begini, tapi dengan masih gestur yang kesel gitu. Saya bilang gini, ya tolong terima jabat tangan saya, walaupun ujungnya begini sebagai bentuk bahwa kita sudah saling maafkan, tapi dia nggak mau. Dia bilang terus, saya Muslim, saya tidak boleh menyentuh Bapak bukan muhrim saya katanya. Jadi dibawa-bawa agama gitu. Oh saya juga Islam Bu, saya bilang gitu. Terus dia bilang katanya ya ngaitin bahwa saya punya suami. Oh ya saya juga tahu Bu, saya bilang gitu. Terus akhirnya apa Ibu takut pelecehan? Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang gitu. Sebagai cuma bentuk apa ya? Bentuk bahwa kita tidak ada apa-apa. Udah apa ya? Saling maafkan maksud saya. Paling nggak sentuh ujung ke ujung gini aja sudah selesai sebenarnya. Atau tidak perlu menyentuh pun dengan dia begini tapi dengan senyum, dengan
"Iya Pak, kita terima ini." Itu sudah selesai sebenarnya. Tapi dengan gestur dia kayak, apa ya, gestur yang masih marah, kemudian, wajah yang juga kesel, itu kita menandakan bahwa dia masih marah. Ternyata besoknya saya WA dia terkait dengan podcast-nya Inta, masih marah dia ternyata. Ya itu dia bilang katanya, "Apakah negeri ini apa, negeri ini butuh anggaran, apakah harus dari hutang luar negeri?" Katanya. Saya nggak jawab deh udah. Katanya, "Apakah, anggaran ini dari hutang luar negeri?" Ya saya udah nggak mau jawab, ya kalau kita bahas lagi kan panjang lagi masalahnya kan. Akhirnya saya diem aja, ya udah. Ya artinya artinya dia masih benci, akhirnya diblok, sampai sekarang saya diblokir ini Sehingga saya. Bapak di-blok? Diblokir, iya, sama dia. Artinya dia masih kesel sama saya nggak tahu ada apa gitu loh. Padahal ini harusnya dia tidak perlu bawa-bawa agama, dia ya artinya dia santai aja lah gitu loh. Gitu loh Oke. Pak Awan. Heeh. Bapak Bapak WA-nya di-blok, jadi gimana komunikasi dengan dia nanti? Ya saya nggak tahu bagaimana nanti, ya saya akan temui, kalau dia marah segala macam ya mau mau bagaimana lah, saya nggak tahu. Makanya kasus Oke. ini juga belum ada penyelesaiannya. Ya kalau dia marah segala macam ya monggo bagaimana. Mmm. Ya kalau kita kan nggak ada kebencian, Pak. Kita kan pengen ngurus ini. Ini kan keadilan gitu loh. Ini kan masalah keadilan gitu. Jadi intinya kan Bapak pengen cari solusi kan, bukan pengen cari masalah Solusi kan? bukan bukan itu ya. Iya, solusi, Pak, kita. Nah, cuman dia bukannya kasih solusi, ya ya dia nggak mau tahu, pokoknya Nggak mau kalau tahu. lu bayar ya oke, kalau nggak bayar kita nggak peduli, gitu kan ceritanya ya? Nggak peduli, iya. Karena kita memang itu disandera, Pak. Jadi segala hal terkait pajak nggak akan dikeluarin surat-suratnya. Jadi kayak kayak usaha tidak apa, Pak, tidak dicabut, tidak di apapun, tapi terkait dengan masalah kita minta validitas, kita minta validasi, kita minta semua terkait pajak itu nggak dikeluarkan katanya, disandera katanya. Kata dia gitu. Jadi Jadi kan usaha apa nih? Jadi kayak anak tiri gitu loh, Pak. Bagaimana itu? jadi kan ini perusahaan punya hutang pajak gitu kan, Ya, disuruh bayar hutang pajak. ya, Supaya dia bayar hutang pajak, dia perlu dagang dong, usaha gitu kan. usaha. Supaya Ya, dia usaha, dia butuh legalitasnya lancar gitu kan. secara secara terkait pajak iya, secara legalitas perusahaan dia masih ada, Pak. Iya, supaya dia bisa supaya dia bisa dagang, dia kan Iya, bisa harus bisa bisa beraktivitas. lancar di pajak kan? Iya, dia harus terkait segala urusan administrasi pajak segala macam harus ini, tapi dia bilang katanya, "Kita Nah, tidak akan mengeluarkan segala surat." sekarang Karena gini Pak Wan, secara undang-undang, kalau pajak lebih dari 5 tahun itu dianggap kadaluarsa. Kadaluarsa tidak ditagih lagi. Tapi ternyata itu disandera gitu loh. ya berarti kan supaya dia bisa bayar pajak, dia mesti dagang. Supaya Iya, dia bisa dagang, dia harus harus dapat nah, administrasi dari pajak. Sekarang pajak betul. memblokir dia punya izin-izin. Nah, kalau izin dia diblokir, dia nggak bisa dagang. Kalau dia nggak bisa dagang, gimana dia bisa bayar pajak? Kan begitu? Itu yang jadi problem. Itu kasus banyak, Pak. Rekening yang diblokir, faktur pajak yang ditahan, disandera, tidak dikeluarkan, itu banyak. Yang ada Mmm, cuma bayar, bayar, gitu loh. mmm, Itu banyak sekali. Jadi bagaimana? Di satu sisi dia nggak punya uang. Untuk bisa uang, dia harus menagih melalui faktur. Sedangkan faktur pajaknya disandera karena dia punya hutang yang tidak dibayar, yang belum dilunasi. Katanya bayar dulu, utangnya berapa? Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, macam-macam. iya Padahal berarti dia kan bisa dapat uang kalau dia ada faktur pajak gitu. betul, dia bisa bayar pajak kalau dia punya uang. Dia bisa punya uang kalau dia terbit faktur pajak, gitu kan. Iya, Sedangkan gitu. faktur pajak tidak bisa terbit. Tidak bisa terbit. Sama. Jadi Jadi disandera lingkaran gitu. setan. Iya. Jadi bagaimana ya kayak gini? Itu akhirnya tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu apa? Ya bangkrutnya perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau menurut saya Mmm, ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan ini. Bagaimana? Ini masalah gitu loh. Gitu. oke. Eee, saya rasa yang beginian, Pak, bisa digugat ke petun, Pak. Ini bisa digugat ke pengadilan tun, Tata Usaha Negara. Saya sudah coba ya.
Bapak bisa gugat dia itu dalam rangka tindakan faktual namanya, bukan katun ya, bukan keputusan tun, tetapi tindakan faktual. Saya diblokir WA-nya itu tindakan faktual tuh, bisa Bapak gugat. Kemudian Bapak bisa gugat juga, saya tidak boleh ketemu kepala kantor, lah tugasnya ngapain? Kan tugasnya melayani rakyat, kalau dia nggak mau melayani saya, ngapain dia kerja di situ? Nggak usah kerja di situ, kan gitu. Iya iya. Nah itu bisa gugat ke petun tuh, Pak. Terus Ke saya Petun ya? sih Oh. pengalaman saya sering kali ketemu kepala kantor biasa-biasa aja, saya nggak pernah ditolak ya. Ya awal dia menolak, tapi saya bilang, "Saya tunggu sampai sore. Saya tunggu, kalau sampai besok pagi, saya tunggu sampai besok pagi, saya tidur di sini," saya bilang gitu. Boleh tuh masuk ke kantor kepala kantor. Ya, Ya saya ya tungguin, artinya sebenarnya ada penolakan Pak bahasanya. ada Cuma karena penolakan. karena Bapak keras kepala kan, "Saya Iya, tidur di sini nih." dia bilang, "Sibuk nih, ada meeting." "Oh meeting ya? Saya tunggu Pak, saya tunggu Bu, meeting." Ya kan meeting nggak sampai sampai 30 tahun dong, ya paling 3 jam gitu kan. Saya tunggu saya tunggu, begitu saya bilang saya tunggu, dia naik sebentar, "Oke boleh masuk." Oh gitu. Iya Ya iya. ya Iya walaupun, kadang-kadang juga nggak ada solusi juga dari kepala kantor ya. iya iya. Ya memang 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 mereka itu kan juga apa ya, perintah dari pusat, dari bawah itu kan semua begitu Pak, seperti mesin saya katakan. Jadi kalau misalkan ada apa, hutang pajak, sudah tagih terus nggak mau tahu apapun gitu loh. Yang terjadi seperti mesin aja bergerak, cuman ini manusia kan. Nah ini yang terjadi, banyak problem di lapangan. Jadi banyak pengusaha itu yang benar-benar tidak bergerak gitu. Saya pikir bahwa bahwa negeri ini kan sebuah negeri milik kita sendiri, Pak. Kita lahir di sini, kita ingin cari makan. Ya sebenarnya bagaimana pajak ini lebih bisa apa ya, mengakomodir atas, proses bisnis yang terjadi gitu loh. Apakah dibuat semacam, unit ya, yang nanti kalau memang ini unit ini akan menjadi sebuah apa ya, pengawas. Jadi perusahaan ini dimasukkan di situ untuk diawasi. Kalau nanti dia jadi jangan sampai ini perusahaan ini bangkrut atau mati gitu loh. Jadi dimasukin ke unit-unit khusus yang mereka diawasi, nggak masalah saya pikir. Tapi jangan jangan hanya ada bayar dan bayar, kalau enggak kamu akan saya pidanakan atau kamu akan saya, bayar pajak dengan denda sekian sekian, itu kalau saya pikir bukan bukan solusi ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut menjadi korban daripada daripada sistem ini pajak ini ya, tekanan ini gitu loh, Pak. Dan ini rawan terjadinya sebuah ya negosiasi, tawar-menawar itu sangat rawan. Belum lagi dari petugas-petugas pajak yang masih menjabat gitu loh. Jadi cenderung pejabat-pejabat oknum-oknum yang masih menjabat ini masih aktif itu turun dia untuk apa? Mengamankan dengan bahasa apa? Tanda kutip. Tanda kutip yang akhirnya nanti sudah saya urusin gitu. Memang pembukaannya selalu bahasanya bahasa keadilan, bahasa-bahasa macam-macam. Tapi ujung-ujungnya, oh saya kenal KPP ini, saya kenal dengan kepala kantor ini, gitu loh. Ujung-ujungnya seperti itu. Yang apa ya? Artinya terjadi yang namanya tanda kutip, gitu Mmm, loh. mhm. Dan modusnya juga itu seperti yang terjadi di RAT, di mana mereka kerjasama dengan oknum-oknum dari konsultan. Jadi konsultan inilah yang dijadikan perpanjangan tangan dari mereka saat nanti berproses apakah di pengadilan atau di proses berikutnya gitu loh. Gitu loh Pak Wan. Jadi konsultan bukannya memihak wajib pajak, malah bekerja sama dengan si oknum untuk memeras wajib pajak, begitu Pak? Ya, kalau saya lihat banyak seperti itu, bahkan lebih banyak bukan membela tapi lebih menguatkan atas temuan-temuan dari oknum-oknum pajak gitu loh. Jadi Oke. mereka menguatkan atas temuan-temuan itu. Jadi seolah-olah menggiring WP itu untuk ini benar bahwa ini memang dikenakan secara aturan seperti ini. Ya sudah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya tadi 86 yang ujungnya akhirnya udah lebih baik bayar aja, kalau kita bayar sekian itu jauh lebih murah dibandingkan kalau dikenakan di sini gitu loh. Seperti itu terjadinya. Jadi menggiring gitu loh ke arah sana. Dan itu banyak yang nggak berdaya gitu loh. Oke, itu si oknum ya, Pak, ya? Oknum ya? Ya oknum, kita katakan oknum. Oke. Nah, jadi Iya iya. sebenarnya, Pak, kemarin itu Bapak datang menghadap si penagihan ini,
tujuan Bapak ini apakah minta dicicil kah? Ataukah Bapak minta dihapuskan kah? Ataukah Bapak sebenarnya hanya seminta, "Tolong dong diminta dibuka akses e-fakturnya supaya saya bisa buka faktur," atau gimana Pak sebenarnya, ide awalnya Bapak gitu? Sebenarnya kita juga bingung juga ya, karena ini perusahaan bener-bener jadi di perusahaan ini, apa, dia kan, koperasi, simpan pinjam. Itu hasilnya dari simpan pinjam. Nah, sekarang ini sudah dipilotkan. Nah, ini berusaha untuk dihidupkan, udah berjalan berapa tahun ini. Nah, itu hasilnya dia mengambil dari, apa ya, dari hasil, yang dia pinjamkan tahun-tahun yang lalu. Jadi dia kerjakan itu dari, tagihan-tagihan yang sudah mandek berapa tahun yang lalu gitu. Yang sekian tahun itu tidak ditagih gitu loh. Jadi mereka sekarang mulai aktifkan dari situ. Nah, bayangkan itu udah banyak dari orang-orangnya yang susah dicari dan lain sebagainya. Jadi memang udah sulit ya untuk dikembangkan, tapi dia punya rencana untuk mengembangkan lebih besar menjadi modal, Ventura gitu loh. Dia rencananya ke arah sana strateginya. Tapi dia harus membenahi tentang pajaknya. Sebab kalau ini pajaknya tersandera dia nggak bisa semuanya gitu loh, melakukan itu. Nah, makanya kita kalau yang jelas, kalau untuk bayar saat ini sudah tidak mampu, tapi mereka pengen ngembangkan lagi gitu loh. Karena ini salah satu, koperasi yang memang perintis sebenarnya. Jadi berdiri sejak tahun 90-an dan itu cikal bakal dari koperasi yang sekarang ada gitu sebenarnya. Jadi dulu dikembangkan oleh Menteri Radius Prawiro zamannya Orde Baru gitu loh. Jadi banyak orang-orang dari pejabat, dari menteri itu bilang, "Ini jangan sampai tutup," katanya. Karena ini cikal bakal gitu loh. Jadi ada semacam tanggung jawab moral, tanggung jawab moral untuk mempertahankan ini koperasi gitu. Sebenarnya itu yang ini kan sesuatu yang tidak bisa di ini Pak Awan, apa ya, dimasukkan dalam kategori pasal-pasal gitu. Jadi ada semacam, tanggung jawab moral dari kita semua lah untuk bagaimana perusahaan ini tetap eksis lah gitu loh. Kalau kalau secara pasal-pasal ya benar, salah sudah. Yang tadi Pak Awan bilang, saya datang ke sana untuk apa? Untuk dikurangkan? Ya saya juga nggak tahu. Yang jelas kita minta kebijaksanaannya atas kasus ini bagaimana gitu loh. Karena kalau kita ngajukan juga keberatan atau apa sudah lewat, data itu sudah nggak ada. Udah kena banjir, udah apa kan bertahun-tahun itu. Ada yang dikeluarin tahun 90-an itu ada. Jadi sekian puluh tahun itu SKP itu coba. Kayak seperti itu. Ya ini masalah yang harus harus diangkat lah gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kan Bapak berharap dari pihak KPP itu, ada kebijaksanaan lah ya supaya Betul. kita Ya, tuh kita tuh pengen eksis gitu, kita tuh pengen eksis. pengen Betul. hidup. Kalau kita Ya. hidup, kita kan ke depannya bisa bayar pajak, begitu kan? Ah, itu potensi itu yang harus Nah, dibangun. dengan ke depannya kita bayar pajak, mudah-mudahan yang kemarin kita juga bayar, kan gitu? Ah, gitu. Nah, Iya. tetapi kalau kita dibiarkan tidak ada solusi, tidak eksis alias bakal mati suri atau mati mati semua, maka jangankan ke depannya, pajak yang kemarin pun tetap nggak dibayar, kan begitu? Nggak dibayar. Dari mana? Orang nggak ada lagi duit kok udah. Kalau gitu Iya. kan, harusnya kalau dia punya otak, harusnya dia mikir benar, harusnya ya udah kita ya seperti kata Gibran, kita 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 kembangkan binatang ini, maksudnya Iya, kita iya. kita gemukkan, wajib pajak ini, dia bisa bayar pajak untuk ke depannya, dan mudah-mudahan setelah dia sudah gemuk, dia akan bayar pajak yang kemarin, kan begitu? Iya, seperti itu kalau menurut saya. Kenapa dia nggak bisa mikir begitu ya? Ya itu, Pak, kalau menurut saya katakan ini oknum, jadi ada semacam pola-pola arogansi kalau menurut saya. Dia terbiasa memang polanya seperti itu, dan banyak, saya yakin banyak masyarakat yang kena, yang ujungnya tidak berdaya. Nah, karena saya itu punya lembaga yang secara moral saya harus suarakan, saya harus harus menyampaikan ini ke masyarakat, supaya ini jadi pembelajaran. Sebab kalau ini tidak disampaikan, ini akan menjadi sebuah
pola yang ini akan menghancurkan sistem pajak itu sendiri gitu loh. Oknum ini saya yakin banyak pola-pola yang dibangun ini, gitu loh. Oke. Jadi memang sebenarnya pola arogansi doang sih sebenarnya, kalau mereka mau berpikir lebih jernih sedikit, bisa sebenarnya mereka kasih kebijaksanaan, Pak, ya? Ya, kalau kalau saya pikir nggak ada yang sulit sebenarnya, kecuali Iya. kalau kita memang arogan. Jadi Mhm. sulit, Pak. Sebenarnya Sebenarnya kan kan ini iya, kalau mau lebih bijak melihat, ini semua potensi yang bisa kita kembangkan, sebenarnya kalau mau tahu yang sebenarnya itu. Tapi kalau cuman satu arah, ini ya sudah, hancur semua, sudah. Saya gini loh, kalau Ya. saya jadi orang pajak nih ya, kalau gua jadi orang pajak, yang akan saya lakukan adalah, "Oke Pak, kita buka aksesnya semua, tapi kita pantau ya 1 tahun ke depan ya. Bapak harus aktif bayar pajak dan Bapak sudah mulai menyicil ya yang kemarin ya. Kalau Bapak bisa melakukan dengan benar, kita lanjutkan aksesnya." Kan begitu, enak kan? Iya, itu kita siap, Pak. Iya, Asal sesuai kemampuan nggak masalah. Tapi kalau nggak ada uang, gaji cleaning service saja, Pak, itu sudah digajinya kadang-kadang, terlambat, kadang-kadang nggak dibayar, coba bayangkan. Pengurusnya, Pak, manajernya, direktur itu sudah kerja sosial. Jadi mereka itu bukan dari sini dapetin gajinya, bukan. Mereka cerita semua, Pak. Terus saya bilang, mmm, ini mana yang dulu pendiri udah meninggal, Pak. Oh, udah ada yang sakit-sakitan, nggak bisa dibawa ke sini untuk rapat segala macam. Jadi bagaimana ini gitu loh. Padahal ini termasuk, ya saya tidak perlu nyebutkan ya, tapi termasuk senior lah di perkoperasian, termasuk senior gitu. Gitu, Pak. oke oke, siap Pak. Iya, Eee, iya. ya kita berharap lah ya mereka bisa kasih kebijaksanaan, mungkin Bapak akan datang lagi. By the way Bapak ada kirim surat resmi nggak kemarin? Saya belum, saya belum, Mmm, karena saya dihalangi. Bahkan waktu itu saya sebenarnya waktu itu pengen masukin surat resmi, tapi dia bilang, "Percuma, Pak. Bapak masukin surat pun, mau ke Kanwil, mau ke kantor pajak, mau ke pusat pun, akhirnya larinya ke saya juga." Ya, waduh, artinya apa? Akhirnya ya dia yang mutuskan, Pak, semua di genggaman dia, bahasanya gitu. Makanya saya bilang, "Bisa nggak saya ketemu kepala kantor?" "Oh, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kepala kantor sangat-sangat sibuk," katanya. nggak boleh gitu dong pejabat ya. Iya, Kalau saya sih iya, saya iya. tungguin, Pak. Saya pernah di sebuah KPP ya, jam 3 sore kepala kantornya nggak mau ketemu ya, bukan nggak mau ketemu, si oknumnya ini melarang saya ketemu kepala kantor. Saya bilang, saya tunggu, sampai sore pun saya tunggu." Akhirnya jam 5 sore baru datang dia. Saya tungguin, kita meeting sampai jam 6.30 sore, nggak apa-apa. Dia sudah Gitu, ngomel-ngomel, Pak. "Kita udah mau pulang nih, Pak." Ya saya bilang, "Saya dari siang udah di sini, Bapak yang terlambat datang," saya bilang. Oh, gitu. Tapi Pak Awan ya, Pak Awan kan artinya Pak Awan kan memang punya mental ya. Pak Awan juga ya punya ilmu, pengetahuan tentang pajak dan lain sebagainya. Kalau itu masyarakat biasa gimana, Mbak? Wah, cilaka kalau masyarakat udah Maka digoreng, Pak. makanya kan, sebenarnya ini kan kita nggak bisa mendiamkan seperti ini. Artinya dari podcast ini kan semoga ini bisa menjadi saluran dari ketidakberdayaan masyarakat gitu loh maksud saya. Betul betul. Sebenarnya kan itu memang pola yang memang dibangun oleh oknum-oknum ini, sehingga apa, ya sudah akhirnya nggak berdaya pulang. Pulang tinggal besoknya ya bagaimana caranya ya nggak tahu lah, pusing dia. Kalau bisa ke bank, pinjam ke bank, kalau enggak tapi kalau miliaran bagaimana minjem ke bank? Iya, Iya iya. jadi kalau saya pikir ini sebuah masalah ya, yang tidak bisa diabaikan begitu aja gitu. Harus ya pimpinan siapapun itu harus pedulilah terhadap masalah ini gitu. Oke. Ya. By the way, kemarin Bapak merekam nggak? Mungkin audio atau video? Ya itu, karena saya ingin merekam, dia marah sekali dia. Oh, Saya Bapak bilang, mau "Saya merekam terus dia marah? mau merekam," dia marah. Dia sampai Ngamuk ya? berdiri, sampai dia kakinya itu ngedruk-ngedruk, apa ya, ini, lantai, kayak orang, apa ya, panik gitu. Saya juga takut ya, takut takut nanti dia, apa, di luar kendali atau apa, akhirnya kan saya juga bingung loh. Tapi Mmm, untungnya saya bawa 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 kawan ya, bawa mitra kita, jadi itu jadi saksi nanti itu. Jadi dia gedruk-gedruk begini sambil dia, "Kenapa sih Bapak ini maksa terus?" Gitu loh, dengan nada tinggi dan lain sebagainya, ya itu.
seolah-olah nggak terkendali gitu, bahkan suaranya tuh bergetar gitu, sangat marah Oh, sekali dia, sangat marah, lain gitu loh. kali kawan kita aja tuh Pak yang rekam. Iya, karena dia ngarang, sebenarnya saya bilang, "Ini direkam, ini sebuah Rekam audio presiden aja, buruk," saya bilang gitu, "ah." rekam audio taruh di kantong. Tapi Bapak Bapak tidak disuruh simpan handphone, laptop di dalam loker itu enggak ya? Enggak sih, enggak. Kita Ber prosedur biasa sih, berarti kayak nemuin. ada perbedaan perlakuan Pak, karena saya di KPP Taman Sari disuruh masukin loker. Oh gitu? Tapi saya tolak, nggak ada dasar hukumnya. Oh dasar hukumnya, oh iya iya. Ya Jadi kenapa harus disimpan di loker? saking Kan ada takutnya sesuatu, saking ya? takutnya direkam. Ya itu Pak, jadi kan ini sebenarnya ada apa sih di balik ini? Jadi nggak bisa, kantor-kantor pajak, apapun sistem pajak dibangun dengan cara seperti itu ya Pak, kalau menurut saya nggak bisa. Karena yang namanya pajak ini harus transparan, kan itu disebutkan kan di setiap kantor pajak, mewujudkan, pegawai pajak yang akuntabel, profesional, transparan, berkomitmen, integritas, dan sebagainya, Mbak. Terus ada kan itu tanda tangan tuh fakta integritas, ini zona, bebas korupsi segala macam itu. Terus kalau kalau seperti ini terus apa sih, ini kan kalimat-kalimat ini apa sebenarnya, Pak, gitu loh. Gitu loh Mmm, yang kita pertanyakan. Masyarakat ini jadi bertanya gitu, ada apa sih? Kalau memang mereka profesional, nggak masalah kan, apalagi dengan sekarang media sosial di mana-mana, dengan diumpetin gini malah menjadi masyarakat bertanya ada apa, gitu loh. waduh, jadi dunia persilatan ini masih banyak komedinya, Pak, ya. Kita Banyak mesti komedi ya. kita mesti banyak-banyak komedi, Pak, karena kalau kita stres, ikutin dia stres, kita yang gila nanti, Pak. Iya iya. Karena kan gini Pak Wawan, masyarakat ini yang harus difahami oleh penyelenggara pajak bahwa masyarakat ini mengorbankan uang loh. Mengorbankan dia punya hasil kerja keras. Bayangkan Pak, teman-teman kerja itu kadang-kadang 2 jam, bahkan ada yang 3 jam itu cuma untuk jalan Pak. Pulang pergi bisa sampai berjam-jam Pak. Belum lagi kalau macet. Sekalinya punya penghasilan, itu pajak paling duluan Pak motong. Bener kan? Duit ini belum kita terima, itu sudah dipotong. Loh kok duit saya berkurang? Oh pajak Pak katanya gitu kan. Coba Pak, menjadi prioritas utama pajak ini. Tapi kenapa kok kita dapat perlakuan seperti itu? Salah kita apa? Coba kita renungkan dengan hati nurani. Salah kita ini apa gitu loh, sampai kok kita sampai dibuat sulit seperti ini gitu loh Pak. Makanya makanya kalau dalam, sebuah istilah, pajak tanpa dasar hukum yang jelas itu perampokan, jangan sampai lah. Negeri ini tuh akan menekan masyarakat menjadi masyarakat itu benar-benar seolah-olah seperti dirampok, jangan sampai. Karena kita malu, Pak. Apa sih yang diinginkan dari sebuah sistem kalau kita terlalu terlalu begitu gitu loh caranya. Makanya kalau kalau Intak, dari hasil penelitian Intak itu kan sistem pajak kita masih mengartikan pajak pada target, Pak. Inilah yang akhirnya membuat kita ini jadi susah. Sebenarnya yang susah itu bukan hanya kita. Saya yakin petugas-petugas pajak juga sulit, Pak. Stres, depresi gitu loh. Ya artinya kebijakan ini tolong coba untuk diperbaiki sehingga lebih lebih fleksibel, lebih bijak menghadapi masalah. Apalagi ke depannya kita akan mengandalkan pajak ini menjadi sumber utama dan NIK dan NPWP menjadi satu akan semakin luar biasa, Pak. Kalau enggak nanti akan berbahaya pada sistem pajak itu sendiri gitu. Nah ini mungkin presiden juga harus perhatian atas masalah ini, siapapun yang jadi presiden. Kalau menurut saya DPR, MPR harus memperhatikan masalah ini. Jangan ini diabaikan. Jangan hanya melihat bahwa setiap tahun tercapai target, terima kasih rakyat. Tapi coba lihat, bagaimana di lapangan ini. Banyak korban-korban. Mereka adalah orang-orang jujur, banyak Pak. Memang banyak juga yang nakal. Tapi yang nakal ini malah cenderung itu banyak lolos juga saya lihat gitu. Mereka kadang-kadang daripada saya jujur begini, akhirnya saya main aja lah.
Perhitungan saya sudah anggarkan, taruhlah saya anggarkan, saya ambil duit pajak 500 juta. Nanti saya eh, apa ya, kolusi dengan orang pajak, paling habisnya 200, 300. Nggak apa, paling tidak aman sih. Mereka sudah menganggarkan, Pak, cara-cara seperti itu gitu. Tolong ini jangan sampai orang-orang WP yang jujur malah menjadi korban gitu. Ini yang harus diperhatikan. Gitu. Iya, betul Pak, setuju Pak. Jadi Iya, iya, iya. sebenarnya teman-teman yang nonton ya, sangat jarang ya ada orang seperti Pak Widodo ini ya, yang berani dari Intak, yang mau terbuka, yang tidak mau korupsi ya. Padahal kan kalau Bapak mau korupsi ya lebih mudah sebenarnya ya Pak ya, duitnya juga banyak, tetapi lebih memilih jalur yang transparan, yang benar. Saya rasa sih kita respect ya Pak. Jarang-jarang ada orang seperti Bapak ya, bahkan mungkin hampir nggak ada kali Pak ya. Karena gini Pak Awan, kita ini kebetulan saya apa ada kesempatan saya harus sampaikan. Jadi harus begini. Manusia siapapun itu harus percaya kepada hukum yang namanya hukum alam semesta. Hukum Tuhan, apapun agamanya. Saya tidak akan mengambil agama ini. Ini hukum yang berlaku kepada siapapun. Jadi manusia itu terikat kepada yang namanya hukum alam. Jadi kalau dia mungkin mengambil yang bukan haknya, korupsi dan lain sebagainya, dia sebenarnya sudah mengikatkan diri kepada hukum alam sesuatu yang salah, Pak. Jadi kalau kalau memang hukum mungkin tidak menyentuh dia, gitu. Tapi sebenarnya alam itu sudah mencatat. Makanya hati-hati. Kalian bisa ambil sebanyak-banyaknya yang bukan hak mereka kalian, tapi kalian akan menghadapi sebuah problem dalam hidup. Problem itu apa? Penyakit, bisa juga kasus, masalah, masalah pidana, masalah apapun, Pak. Termasuk perceraian, anak kena narkoba, hamil duluan, dan lain sebagainya. Sangat mengerikan sebenarnya. Jadi bahasanya begini, Pak, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang gratis, Pak. Semua ada konsekuensinya, gitu loh maksud saya. Tapi kalau kita memperjuangkan kebaikan, itu hasilnya nanti akan berdampak kepada semua orang, termasuk kepada kita gitu loh Pak. Ini prinsip yang harus disampaikan kepada siapapun juga, gitu loh. Jadi ada hukum alam yang terus bekerja Pak. Memang tidak kelihatan dia tuh, gitu. Makanya orang ya kalau misalkan dia mencuri Pak, ya, mungkin hukum tidak bisa menyentuh dia, tapi sekalinya dia berhasil, maka dia akan ketagihan Pak. Pengen nyoba, akhirnya itu menjadi sebuah perilaku di luar kesadaran dia akan melakukan. Nah itu yang kalau dalam kejiwaan disebut kleptomania atau apa, itu sudah sulit untuk dirubah Pak, perilaku seperti itu. Nggak bisa dia rubah lagi, nggak bisa. Sampai dia nanti akan masuk dalam sebuah problem. Kalau sakit nggak ada obatnya, kalau hidup, pokoknya hidupnya nggak bahagia Pak, nggak tenang. Mau tidur nggak tenang, mau makan apa juga tidak tenang. Nanti di akhir tuanya juga sakit-sakitan. Ya ini kita belajarlah dari hidup. Kita tidak bisa membawa negeri ini dengan cara-cara semau saya gitu. Nggak bisa, Pak. Ada aturannya. Hukum memang bisa kalian mainkan. Tapi alam tidak bisa kamu bohongi. Tuhan tidak bisa kamu mainkan gitu. Dia bekerja sesuai dengan mekanisme alam. Hukum. Gitu loh, Pak. Yes, setuju banget Pak, setuju banget. Jadi orang Iya, yang percaya sama Tuhan seharusnya tidak bermain-main dengan apa ya, jabatannya ya. Karena kalau dia main-main amanah. dengan Iya, jabatan dia, apalagi sewenang-wenang, apalagi bertindak arogan seperti itu, sekarang sih dia enak, tapi suatu hari dia akan terima karmanya. iya, iya. Saya ada sebuah kasus Pak waktu itu. Ini benar terjadi ini. Jadi waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan besar lah tergolongnya. Itu ada orang pajak yang bener-bener arogan. Bener-bener luar biasa. Itu tahunnya 98, 97, Wah, 98. buset. Saya masih masih jadi pegawai, Pak, bidang pajak juga. Itu datang dia bawa kertas, Pak. Dia bilang, "Kami datang karena perusahaan Bapak nantang kami coba. Jadi kita ada kelebihan bayar,
Waktu itu kelebihannya kalau nggak salah cuma 100 juta, zaman itu besar Pak, 100 juta. Oh, besar lumayan. Akhirnya restitusi, itu dia bilang datang membawa SP3, dia bilang karena Bapak nantang kami. Jadi lebih bayar, itu lebih bayar di restitusi dianggap nantang katanya. Itu bahasanya, Pak. Iya. Saya kebetulan waktu itu juga belum pengalaman, ya saya kaget ya. Oh gitu ya. Oh bahasa orang pajak gitu ya. Jadi menganggap bahwa apa yang dilakukan orang pajak ini benar gitu. Menurut saya, Pak. Padahal saya juga bertanya hati nurani saya. Kok seperti itu ya gitu. Jadi makanya kenapa saya mengungkap arogansi orang pajak ini? Karena banyak masyarakat yang tidak paham dan menganggap bahwa apa yang dilakukan orang pajak itu benar gitu loh Pak. Itu saya rasakan sendiri. Jadi saya itu merasakan secara hati nurani ini salah, tapi orang pajak bisa begitu, oh benar juga dia ya gitu. Karena kita nantang gitu loh. Akhirnya apa Pak? Wah itu benar-benar orang pajak tuh neken. Minta minum Pak. Datang terlambat aja, dia ngadu ke direktur. Dia bilang Hmm. katanya kita tidak dilayani. Jadi dikasih air putih apaan ini katanya gitu. Dan dia turun sendiri ke kantin gitu untuk menghina kita. Gitu. Luar biasa itu. Luar biasa, Pak. Akhirnya Bapak tahu terjadilah sebenarnya arah yang 86 itu. Wah, sama aja dong ya. Sebenarnya dia melakukan tekanan itu untuk ke sana, Pak, sebenarnya. Oh, dari Jadi awal aja semua bilangnya sekian gitu kita beres gitu ya. iya, jadi dia hancurkan siapa? Karena saya waktu itu yang pegang pajak, saya yang dihancurkan, Pak. Sampai saya tuh dipanggil direktur untuk dikeluarkan. Wah, Bapak dikeluarkan? Waktu itu mau dikeluarkan, tapi Oh, saya terhalang oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena saya tidak membuat kesalahan. Orang mhm, SDM yang bilang katanya, "Nggak bisa Pak, kita mengeluarkan orang kalau dia nggak buat kesalahan." hmm, Saya dianggap menantang orang pajak, tapi oh, Bapak tahu hasilnya itu karena dia sukses ya Pak, tanda kutip. Dalam arti apa? Penerimaan negara dia besar, uang tanda kutipnya juga besar, akhirnya dijagalah oleh si kepala kantor. Oknum juga ini Pak semua. Jadi oknum semua. Waktu itu memang belum reformasi ya Pak. Jadi iyalah sistem itu masih, memang masih luar biasa lah, liar gitu. hmm. Akhirnya Bapak tahu, tahun depan akhirnya kita diperiksa lagi Pak. Oleh orang yang sama, tim yang sama, orang itu juga. Tapi orang itu dalam jangka waktu setahun itu badannya sudah kurus, Oh, kurus sekali. Udah sakit? lemah, tidak bisa apa-apa Pak. Jadi berdiri aja udah lemah. Jadi tulang balut ini aja ini kulit kurus sekali. Ternyata dia ngalami sakit yang sampai ke Singapura sampai ini menderita lah dia. Terus tapi dia masih ngadepin kita, cuman yang jalanin anak buah semua. Nah dia bilang katanya saya sakit. Yang biasanya itu dia apa, wah ngopi, rokok kasih wah gini. Sekarang udah minum air putih aja pak. Saya nggak bisa makan apapun. Saya cuman harus dijaga semua makanan saya. Ini kenyataan, saya tidak bohong. Jadi janganlah seperti itu. Gitu. Oke, thank you Pak. Ini luar biasa sharing ya buat teman-teman ya. Jadi, sebagai warga masyarakat, sebagai manusia, kita mesti paham ada yang namanya hukum karma ya, nggak bisa sembarangan, Ya, nggak bisa memaksakan, kehendak kita sewenang-wenang, apalagi pejabat ya, seorang pejabat seharusnya bertindak untuk melayani masyarakat. Yang terakhir Pak, buat Pak Widodo nih, buat teman-teman Intak, buat teman-teman masyarakat yang mungkin pengen mengadu ya, atau pengen curhat, atau pengen diskusi, atau konsultasi ke Intak, bagaimana caranya Pak? Mungkin ada hotline atau nomornya Pak? ya bisa melalui nomor 08211118189998. Boleh diulang Pak? Bisa hubungi kita 08211118189998 atau email intak_indonesia@yahoo.com. Eh, Oke, sorry @yahoo email ya Pak, Yahoo Mail ya itu. Apa itu? Yahoo Mail. intak_indonesia@yahoo.com. Oke, siap Pak. Oke deh, thank you Pak Widodo. Ini sangat mencerahkan sekali. Kita sih berharap, teman-teman KPP juga
mulailah mikir ya, mulai mikir ini yang lagi dilawan nih masyarakat sendiri loh, anak sendiri loh, warga negara sendiri, bukan orang asing gitu ya. Janganlah Iya berperang dengan warga negara sendiri. iya iya, kita adalah saudara, kita adalah rakyat, sama-sama cinta kepada pajak, cinta kepada negeri ini, ya jangan sampailah sampai terjadi benturan seperti ini gitu. Itu loh Pak Wan, bener itu. Oke, siapa saya sih berharap ya kalau memang si ibu itu mau berniat baik, kita juga boleh undang juga beliau ya. Kita bisa undang juga beliau untuk kita podcast sama-sama aja kalau memang dia mau, supaya cari jalan solusi sama-sama gitu ya. Tetapi ya Ya, kalau dia masih sakit saya hati ya kita setuju. tungguin dulu deh. Iya 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 iya, Oke itu ya Pak mudah-mudahan Widodo, mau Pak Wan. heeh, Ya ya ya. thank you Pak Ya, Widodo, terima waktunya kasih dan kita Pak tunggu Wan. untuk hari lain kesempatan. Thank you Pak Widodo, Makasih, mari ya Pak, mari, mari. ya. Oke.